teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang analisis perilaku biaya. Pengertian perilaku biaya, poin kedua jenis-jenis perilaku biaya, dan poin ketiga metode perilaku biaya. Perilaku biaya adalah suatu hubungan antara total dengan perubahan volume aktivitas pada suatu perusahaan. Jenis-jenis perilaku biaya. Jenis-jenis perilaku biaya terbagi lagi menjadi 3. Biaya tetap fixed cost, yang kedua biaya variabel atau variable costing, yang ketiga biaya semi variabel. Untuk perilaku biaya tetap, yaitu suatu biaya yang mempunyai jumlah total secara tetap meskipun terdapat perubahan volume dari suatu kegiatan tertentu. Untuk itu, biaya tetap dibagi lagi menjadi 2 jenis, yakni committed fixed cost dan discretionary fixed cost. Untuk committed fixed cost, yaitu seluruh biaya tetap akan dikeluarkan dan tidak bisa dikurangi atau diminimalisasi. Discretionary fixed cost. Perilaku biaya ini akan menggambarkan adanya hubungan yang maksimal dari biaya keluaran ataupun biaya masukan, tapi tetap bisa diukur dengan volume penjualan jasa atau produk. Contohnya adalah biaya pengembangan dan riset, yang kedua biaya iklan, yang ketiga biaya pelatihan karyawan, yang keempat biaya konsultan, dan biaya promosi penjualan. Selanjutnya perilaku biaya variabel atau variable costing. Variable costing atau biaya variabel adalah suatu biaya yang seluruh total nilainya bisa berubah, tapi sebanding dengan adanya perubahan volume kegiatan perusahaan seperti biaya bahan baku, sehingga akan terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu engineered variable cost dan discretionary variable cost. Engineered variable cost umumnya seluruh biaya variabel ini termasuk engineered cost, sehingga biaya ini harus berubah sesuai nilai masukan ataupun pengeluarannya seperti pemakaian bahan baku. Discretionary variable cost ini tergantung dari keputusan pihak manajemen perusahaan. Saat biaya mengeluarkan di dalamnya berupa, maka biaya pemasukan pun tentunya akan berubah. Contoh sederhananya adalah biaya iklan. Semi variabel merupakan suatu biaya memiliki unsur tetap dan juga variabel, yang mana dalam biaya semi variabel ini terdapat biaya tetap dan tergolong sebagai jumlah biaya minimal untuk menyediakan ijazah. Selain itu, biaya variabel juga akan mempengaruhi perubahan volume kegiatan. Terbagi 3 metode perilaku biaya, yaitu metode titik tertinggi dan terendah. Yang kedua, metode biaya terjaga, dan keempat, metode kuadrat terkecil. Dalam metode biaya, bisa diketahui bahwa terdapat 2 pendekatan yang bisa digunakan untuk menghitung perilaku biaya, yakni dengan menggunakan titik tertinggi dan terendah, metode biaya bekerja, dan metode kuadrat terkecil. Yang pertama, metode titik tertinggi dan terendah. Untuk bisa memperkirakan fungsi biaya, maka analisa biaya di dalamnya harus bisa dilakukan dengan cara tingkat kegiatan yang paling tinggi nilainya, yang mana cara tersebut akan membandingkan tingkat kegiatan terendah di masa lalu. Oleh karena itu, selisih yang ada pada biaya ini akan termasuk ke dalam suatu biaya variabel. Yang kedua, metode biaya berjaga. Metode yang dilakukan dalam hal ini akan memanfaatkan perhitungan pada biaya yang tetap harus dikeluarkan, meskipun perusahaan tutup untuk sementara waktu, namun produknya harus disamakan dengan 0 atau tidak ada sama sekali. Metode kuadrat terkecil. Untuk menggunakan metode ini diperlukan hubungan antara biaya dengan volume aktivitas. Dalam hal ini juga akan dibentuk garis lurus dengan adanya persamaan garis referensi Y sama dengan A
ditambah BX, sehingga pada huruf yang akan diartikan sebagai variabel tidak bebas yang perubahannya di dalam akan ditentukan oleh perubahan variabel X, yakni variabel bebas. Bentuk penaksiran dari contoh soal biaya ini bisa dilakukan dengan cara menggunakan perhitungan taksiran pada angka interval, yang mana perhitungan ini akan memperkirakan biaya yang sebenarnya. Contohnya seperti biaya ekspresi. Sedangkan